Beliau visioner di dalam pengembangan ekonomi melalui desa. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Kurniawan 099. Kalau desa saya sudah terdaftar sebagai desa budaya, bisakah menggelar acara dengan dana is? Monggo Bapak. Jadi sebenarnya yang perlu kami sampaikan sahabat istimewa, berkaitan dengan kelurahan budaya ini sebenarnya ada anggaran khusus yang memang dilakukan oleh Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Jakarta. Jadi ada anggaran khusus berkaitan dengan bagaimana memelihara budaya yang ada di sana, sehingga sangat memungkinkan kalau Bapak Ibu atau sahabat istimewa semua berada di kelurahan budaya itu mengusulkan berkaitan dengan itu, apalagi tanpa mengusulkan pun juga oleh dinas sudah direncanakan untuk berkaitan dengan penggunaannya. Selain itu juga tahun 2022 ini ada 16 kelurahan budaya yang mendapat BKK khusus. Jadi ada 16 kelurahan budaya dari angka 500 juta sampai dengan 1 miliar. 1 miliar ya. Itu menjadi bagian bahwa angka-angka itu menjadi suatu bentuk penghargaan sebenarnya pada kelurahan yang sekarang ini dikategorikan kelurahan budaya maju. Harapannya tidak hanya berkaitan seni dan tradisi, tapi bagaimana berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat melalui urusan kebudayaan bisa dilaksanakan di kelurahan. Supportnya luar biasa sekali ya Pak. Jadi moga-moga bisa ditanggapi dengan positif, karena kalau kemudian kelurahan budaya kemudian di sana yang ditimbulkan itu bukan berupa investasi, tapi yang ditimbulkan hanya sekedar memperbanyak volume, ini juga kami khawatir. Jadi misalnya kegiatannya ternyata yang awalnya misalnya tampilan untuk ketoprak atau mungkin seni yang lain 1 bulan sekali, karena ada dana kemudian jadi seminggu 2 kali semacam itu kan enggak. Nah, kami lihat itu menurut kami tidak produktif, sehingga harapan kami justru bagaimana kemudian mempelajari potensi dari kelurahan tersebut. Setelah dipelajari kemudian diungkapkan melalui bentuk-bentuk aktivitas kegiatan. Nilai investasi harapannya masuk di situ. Jadi bukan kemudian memperbanyak kegiatan serupa, tapi memunculkan inovasi-inovasi gitu. Inovasi dan investasi. Karena Ngos Dalam selalu pesankan investasi itu menjadi bagian. Kalau sekedar itu tadi mungkin SPJ-nya lebih mudah, tapi kesannya nanti seperti pelunglap. Tapi kalau udah ada investasi, nanti anak-anak muda di situ pun juga akan merasakan. Bahkan orang tua pun juga melihat bahwa oh ternyata aktivitas yang ditimbulkan ini tidak hanya terasa dalam 1 tahun, tapi bisa bertahun-tahun. Begitu Mbak Mita. Dari penjelasan Pak Aris tadi, support dana keistimewaan terutama kepada kelurahan, supportnya luar biasa ya sahabat istimewa ya. Mudah-mudahan dapat memotivasi kelurahan-kelurahan yang lain agar tetap terus berinovasi dan juga berinvestasi. Lanjut lagi ya, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pemkal Karangtengah. Struktur pejabat fungsionalnya kalau boleh tahu, dan bagian-bagian atau urusan-urusan yang ditangani Bapak. Matur nuwun. Jadi sahabat istimewa semua yang perlu kami sampaikan, Paninado Keistimewaan itu 1 kepala namanya Paninadopati. Kemudian dibantu oleh 4 kepala bidang. Yang pertama berkaitan dengan bidang layanan umum. Jadi kalau di tempat lain mungkin sama seperti kegiatan yang aktivitasnya dilakukan oleh sekretaris. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bidang perencanaan dan pengendalian, kaitannya dengan keistimewaan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan urusan kebudayaan. Jadi di keistimewaan itu ada 5 urusan. Salah satunya urusan kebudayaan itu diampu oleh 1 bidang. Kemudian ya selain ada 1 bidang itu, kalau bidang yang terakhir bidang yang ngurusi 4 urusan lain. Jadi ada 1 bidang ini
yang cukup luar biasa karena dia mengurusi 4 urusan lain, yaitu berkaitan dengan urusan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kemudian kelembagaan, tata ruang, dan juga pertanahan. Terus Sewu tadi waktu di awal tadi saya sempat menyampaikan pekerjaan umum tadi, Paniradio yang ngurusi pekerjaan umum itu sebenarnya namanya Paniradio Yayasan Umum. Jadi itu Paniradio Pati Yayasan Umum itu yang menjadi bagian. Jadi yang 7 tadi yang saya sebutkan pekerjaan umum tadi adalah Paniradio Yayasan Umum. Jadi Paniradio sekarang ini betul-betul representasi. Kalau kemarin ada 7 semua itu menjadi bagian satu kesatuan, sehingga luar biasa kalau kemudian di Paniradio ini bisa bekerja sama dengan siapapun. Baik, untuk keterangan lebih lanjut terkait dengan detail struktur organisasi juga dapat disaksikan langsung melalui website kami paniradio.keistimewaan.jogjaprof.go.id. Jangan lupa nanti cari tahu di website kami, tentunya juga banyak informasi penting lainnya terkait dengan Paniradio Keistimewaan dan juga keistimewaan DIY. Begitu ya Bapak? Iya. Lanjut ke Kelurahan Purwosari KP. Izin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan potensi untuk dapat menjadi Kelurahan Mandiri Budaya? Jadi sahabat istimewa semua, yang perlu kami sampaikan, memang Kelurahan Mandiri Budaya ini kalau dikatakan peringkat, itu peringkat desa yang paling tinggi gitu ya. Dari versinya pemerintah daerah Jakarta. Namun untuk menuju ke sana ada prosesnya. Jadi pada saat ini kesepakatan kita bahwa Kelurahan Mandiri Budaya ini ditopang minimal gitu ya. Minimal ada 4 pilar dulu. Desa budaya atau kelurahan budaya, desa prima atau kelurahan prima, desa planner atau kelurahan planner, kemudian satu lagi kelurahan wisata. Jadi 4 ini menjadi tumpuan inti. Tapi untuk yang lain apakah tidak bisa masuk? Sangat bisa. Makanya kemudian dikenal namanya rintisan Kelurahan Mandiri Budaya. Kalau memang potensinya dikaitkan dengan pangan, ya artinya desa mandiri pangan itu juga menjadi bagian rintisan Kelurahan Mandiri Budaya. Namun kalau untuk menjadi Kelurahan Mandiri Budaya sendiri itu ada prosesnya dan ada penilaiannya. Sampai saat ini penilaian itu kita bikin scoring sampai dengan tahun ini, tapi kita sekarang sedang membahas, mencoba mengkoordinasikan dengan teman-teman, terutama di bawah Biro Perekonomian, Administrasi Perekonomian, bahwa kita akan mempelajari indikator-indikator yang bisa kemudian kita pakai agar Kelurahan Mandiri Budaya di Jogja ini bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kenapa Kelurahan X, Y, dan sebagainya. Jadi memang prosesnya ada. Tapi kalau yang sekarang ini memang yang utama adalah Kelurahan Budaya dulu. Cuman di sini ada kelemahan. Kelurahan Budaya itu akan ada lagi setiap 5 tahun. Sehingga kalau kemudian kita mau nunggu Kelurahan Budaya jadi dulu, itu 5 tahun. 5 tahun pun juga ada persaingan, ada penilaian dan sebagainya. Sehingga kalau kami sarankan justru Kelurahan Mandiri Budaya, itu menjadi bagian yang betul-betul kita perhatikan sebagai titik sasaran tertinggi. Namun di dalam mengembangkan potensi tidak harus kemudian mengarah pada Kelurahan Mandiri Budaya. Kalau potensinya itu wisata, ya sudah, wisata itu difokuskan. Di situ kan wisata itu ada, roh budaya pun juga nanti bisa masuk. Walaupun belum Kelurahan Budaya, tapi roh budaya sudah menjadi bagian di pariwisata. Sama nanti yang kaitan dengan yang lain. Kalau memang di sana ada kaitan dengan pangan, ya sudah, pangan itu yang kemudian dikembangkan betul di sana. Jadi potensinya potensi real yang ada di kelurahan itu, bukan kemudian memaksa mengadop sesuatu di mana justru itu bukan potensi real dari kelurahan yang bersangkutan. Demikian Mbak Wita. Jadi tidak melulu potensi itu selalu kemudian menjadikan Kelurahan Mandiri Budaya ya Pak, bisa jadi ada potensi lain yang justru bisa menjadi unggulan. Dan potensinya apa, itulah yang dimunculkan. Nggak usah kemudian, kalau memang di situ itu ternyata, walaupun jamu itu juga bagian dari dari budaya juga ya, pengobatan tradisional itu kan bagian dari objek kebudayaan. Tetapi kalau potensinya itu kaitan dengan jamu, ya sudah, fokusnya karena dengan jamu itu aja. Dikembangkan betul jamu yang ada di sana, dikemas bagian dan sebagainya. Kalau memang bisa masuk planner, ya berarti planner. Kalau memang bisa
kemudian dikembangkan dalam bentuk ini ternyata kaitan dengan sebelum olahan kan berarti tanaman yang diproduksi dengan pertanian, ya sudah kaitan pertaniannya dikembangkan. Jadi tidak kemudian memaksakan diri harus menjadi kalurahan mandiri budaya. Prinsipnya semacam itu. Bahkan saya pernah dengar juga itu Pak, jadi terkait jamu itu malah bisa menjadikan daya tarik wisatawan, terutama terkait kunjungan studi seperti itu. Betul, itu di sentra-sentra jamu. Ya, itu bagian dari kearifan lokal kita. Kalau kemudian di arah berbeda itu ada juga misalnya aja ada jambu mawar yang katanya dulu sebelum ada parfum jambu mawar itu kalau didahar itu membuat badan menjadi harum, misalnya semacam itu kan, itu menjadi bagian kearifan lokal. Bagaimana ada empon-empon, ada jahe dan sebagainya. Ada 7 orang itu dari universitas yang berada di Lampung.